Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya di dalam sifat koligatif larutan. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan sebuah grafik yang menyatakan hubungan sifat koligatif larutan. Hubungan tekanan dengan suhu dengan menggunakan pelarut air. Jadi kalau menggunakan pelarut air, yang perlu kalian ketahui di sini adalah berapa titik didih air. Ada yang lupa atau ada yang ingat berapa titik didih air? Itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian berapa titik beku air? Titik beku air berapa? Ada yang nggak tahu? Jangan sampai rajin minum es tapi nggak tahu berapa titik bekunya. Itu kalau air itu titik bekunya 0 derajat Celcius. Jadi kita kembali ke grafik ya. Dari grafik ini, di grafik ini garis vertikal atau sumbu Y ini tekanan atmosfer, dan sumbu X atau sumbu yang horizontal itu suhu atau dalam satuan derajat Celcius. Kemudian yang garis lurus ini menyatakan dia garis daripada air murni, ya, pelarut murni. Kemudian yang garis putus-putus ini itu menyatakan atau ya, dinyatakan oleh larutan. Berarti kalau ada pelarut murni tadi yaitu air. Kalau dia yang ini yang lurus ya, kalau dia yang putus-putus itu larutan. Berarti kalau larutan dia di dalamnya sudah ada zat terlarut dan ada pelarutnya. Jadi pelarutnya tadi air. Oke, kita ke sini. Jadi pertama, ini tadi kita tahu, kita sudah Ibu bilang tadi, ini adalah pelarut murni dan ini adalah larutan. Ingat ya, ini pelarut murni yang lurus dan yang putus-putus itu larutan. Berarti ada zat terlarut, ada zat pelarut. Yang B dan A atau A dan B itu pelarut, A aksen dan B aksen itu larutan. Jadi pertama, jadi di sini ada yang di titik T. Titik T ini disebut ini adalah titik trivel. Titik trivel itu keseimbangan antara 3 fase. Fase padat, fase gas, dan fase cair. Di mana titik TA ini keseimbangan antara fase padat dengan cair. TB ini keseimbangan fase antara cair dengan gas. Dan TC itu keseimbangan fase padat dengan gas. Ya. Jadi kita ke sifat koligatifnya tadi. Kita yang pertama ke tekanan, penurunan tekanan uap. Ini tadi tekanan. Jadi kalau di sini 0, otomatis semakin ke atas dia angkanya semakin besar. Pertama diingat ya. Semakin ke atas dia itu angkanya semakin besar. Demikian juga semakin ke kanan. Kalau di sini 0, di sini semakin ke kanan. Nanti kita tentukan di mana 0. Kalau di sini 0, berarti ke sini minus. Berarti ke kanan semakin besar. Oke. Jadi kalau dia tekanan uap, ini tekanan uapnya di atas, berarti B ini pelarut murni itu P0. Pelarut murni itu dilambangkan dengan ada tanda titik dia. Misalnya kalau tekanan dia P ada titiknya. Nah, kalau titik beku juga nanti ada seperti itu, ada titiknya di sini. Titik didih juga ada titik, berarti ini menyatakan dia pelarut murni. Ini menyatakan dia pelarut murni. Ingat, kalau nggak ada titiknya itu berarti larutan. Oke, jadi kalau ini
pelarut murni ada nolnya, berarti dari grafik ini ke bawah dia tekanan larutannya. Jadi perubahan tekanan uapnya itu dari P0 ke P. Kalau dengan rumus itu nanti itu delta P sama dengan P0 dikurang P, karena ini lebih besar daripada ini. Jadi P0 atau tekanan uap pelarut dikurang tekanan uap larutan. Kemudian kita ke yang kedua, titik didih. Titik didih yang ini ya. Titik didih itu TB lambangnya atau boiling. Ada memang buku menggunakan dia TD, tapi itu yang sudah buku lama. Ada juga buku kalau dia titik didih ada TB. Jadi jangan bilang nanti TB ini titik beku. Kalau dia ada TF, berarti TF itu freezing, beku. Ingat ya, ini bisa titik beku lambangnya TB, bisa delta TF, ini bisa titik didih delta TD atau delta TB atau boiling. Ya, jadi kalau ini dia titik didih pelarut murni, ya kan, TB0, dan sesuai dengan grafik di B1 itu adalah titik didih larutan TB. Berarti kalau ibu tanya mana lebih besar titik didih pelarut dengan larutan? Ayo. Iya, larutan. Karena di sebelah kanannya. Kalau ini tadi 100, titik didihnya 100, berarti ke sini dia harus lebih dari 100 titik didihnya kalau larutan. Ya kan? Nah, ini tadi 100, berarti ke kanan dia, berarti titik didih larutannya harusnya nanti harus lebih besar dari 100. Maka kalau dengan rumus dia atau perubahan titik beku itu terjadi dari TB0 ke TB. Rumusnya itu nanti delta TB sama dengan TB titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. TB dikurang TB0. Kemudian untuk titik beku freezing, ini dia titik beku, ini tadi pelarut murni ya. Pelarut murni ini dia delta TF0 dan nolnya. Berarti titik beku pelarut murni berapa titik bekunya? 0. 0 ya titik bekunya. Berarti kalau dia larutan ini, kalau ke dalam air itu kita masukkan cecer larut, masukkan gula misalnya. Titik didihnya ke sini. Kalau di sini 0, karena 0 tadi kan, kalau di sini 0, berarti di sini menjadi minus. Berarti nanti perubahan atau penurunan titik bekunya itu harus di bawah 0. Karena di bawah 0 dia. Jadi penurunan titik bekunya harus di bawah 0 atau delta TF sama dengan titik beku pelarut murni dikurang titik beku larutan. TF0 ada nolnya ini, TF0 dikurang TF. Ingat ya. Ingat ya. Kalau begitu sekian untuk keterangan grafiknya. Kita lanjut ke contoh soal dari sifat koligatif larutan. Oke, ini contoh soalnya sudah ibu tulis. Tapi sebelum kita bahas ini, ada baiknya ibu kasih tahu dulu rumus keempat sifat koligatif larutan non elektrolit. Dan rumus yang pertama penurunan tekanan uap delta P. Rumusnya itu ada 4. Kenapa ada 4? Ini tergantung soalnya, apa yang diketahui di soal. Kita sudah tahu ini apa delta P itu penurunan tekanan uap. P0 kalau ada nolnya berarti pelarut murni. Kalau tidak ada nolnya berarti itu larutan. Ingat ya. XP ini fraksi mol pelarut, XT fraksi mol terlarut. Ya berarti udah ini tekanan uap larutan, tekanan uap pelarut. Yang kedua, kenaikan titik didih delta TB. Delta TB sama dengan itu formulanya KB kali M. Apa itu M? Itu adalah satuan konsentrasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu molaritas. Rumusnya ini gram per mr kali 1000 per P. Berarti P ini pelarut. Ini nggak usah kita bahas karena sebelumnya sudah kita bahas. Sedangkan KB ini, K itu adalah ketapan. Ketapan kenaikan titik didih untuk air.
itu biasanya kalau air itu KB-nya 0,52. Di soal biasanya diketahui itu. Dan yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF, freezing. Ingat selalu ya. Formulanya delta TF sama dengan KF kali M. Apa itu KF? Itu sama tetapan titik beku air. Itu biasanya diketahui soal, harganya 1,86. Dan M itu apa? M adalah sama kayak minggu sebelumnya atau di video sebelumnya, itu molaritas. Rumusnya gram per mr kali 1000 per V. Yang keempat itu tekanan osmosis atau V. Formulanya V sama dengan MRT. Apa itu M? Besar, itu molar. Molar. Rumus molar temporis ya. Berarti M besar itu sama dengan molar. Rumusnya gram per mr kali 1000 per mililiter kali R kali T. R ini adalah tetapan Planck, tetapan gas, harganya 0,02. Jadi R ini tetapan. Ingat, harganya 0,082. Sedangkan T ini, T besar, itu suhu mutlak dalam Kelvin. Rumusnya derajat Celcius tambah 273 derajat Celcius. Berapa derajat nanti dia? Ya, berapa derajat? Misalnya 25 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Berarti 25 derajat Celcius tambah 273 itu sama dengan 298. Itu jadi T-nya ini adalah suhu mutlak. Oke, kita masuki soal pertama mengenai penurunan tekanan uap. Tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius. Tekanan uapnya ini air ya, ingat kalau ada air berarti dia pakai 0 nanti. Itu 23,76 mm Hg. Jika pada suhu yang sama ke dalam 900 ml air ditambahkan glukosa yang mR-nya 180, maka tekanan uap larutannya berubah menjadi 22,84. Berarti tadi ini tekanan uap air, ini tekanan uap larutan. Hitunglah penurunan tekanan uap larutan, fraksi mol glukosa, massa glukosa yang ditambahkan tadi itu berapa. Maka kita buat dulu perhitungan yang pertama, yang A. Di sini yang ditanya penurunan tekanan uap, berarti delta P. Nah, yang mana kita masukkan rumusnya? Lihat, di sini yang diketahui ini ada P0, ada ini P. Berarti itu yang kita masukkan rumusnya di sini. Maka delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurang, itu kan? Maka tergantung soal apa yang diketahui soal, tinggal milih kalian rumusnya yang mana. Makanya ibu kasih tahu semua. Dikurang tekanan uap larutan. Ini pelarut. Mana tadi pelarutnya? Berarti sama dengan berapa dia? Ayo, 23,76 dikurang 22,84. Ini pakai milimeter Hg ya, milimeter Hg. Sama dengan hasilnya berapa? Ayo dilihat, 0,92 milimeter Hg. Itu yang pertama. Maka kita lihat yang kedua, apa yang ditanya? Fraksi mol glukosa. Berarti fraksi mol glukosa ini, yang glukosa ini pelarut atau terlarut? Ya, terlarut. Berarti XT yang ditanya. Berarti kalau XT yang ditanya, ya, berarti ini tadi delta P-nya 0,92 yang ditanya XT. Rumus yang mana kita masukkan? Ya, kita masukkan rumus yang pertama. Berarti ini B, delta P sama dengan, lihat rumus yang pertama, P0 dikali XT. Delta P sudah diketahui, P0 diketahui, berarti 0,92 mm Hg sama dengan P0 nya 23,84
76 mm Hg dikali XT. Berarti XT sama dengan, ya dari rumus ini XT sama dengan 0,92 mm Hg per 23,76 mm Hg. Maka XT-nya berapa? Ayo dihitung semua. Ayo semua bekerja, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang lain kerjanya, semangat. Itu 0, berapa? 0. Ayo dijawab. 3, oke, 8, 7. Apa satuannya? Ya, kalau fraksi mol nggak ada satuannya. Kemudian yang ketiga atau C, itu apa yang ditanya? Massa glukosa yang ditambahkan. Berarti kalau massa glukosa yang ditambahkan, kita harus tahu nanti berapa massa pelarut. Berapa massa pelarut. Sementara di sini pelarutnya bukan dalam massa. Jadi kita tahu rho air itu atau massa jenis air itu sama dengan 1 gram per mililiter. Maka jika 900 ml air, berarti itu sama dengan 900 gram air. Ya, sama dengan 900 gram air. Berarti kalau sudah dapat gram air, nanti bisa kita cari molnya berapa. Kita cari dulu berapa mol air. Mol air itu berarti pelarut atau terlarut? Pelarut, berarti NP sama dengan gram per ml. Sama dengan gramnya tadi berapa? 900 per ml air berapa? 18 gram per mol. Hasilnya berapa? Ayo dihitung. Hasilnya berapa? Iya, ayo dijawab. Iya, 50 mol. Nah, kalau sudah dapat dia mol pelarut, berarti tinggal mol terlarut. Maka kita buat dulu fraksi mol, karena fraksi mol tadi sudah ada, kita dapat XT ya. Berarti fraksi mol terlarut sama dengan, coba masih ingat rumus di video sebelumnya, mol terlarut per mol total. Mol total itu siapa? Jumlah mol terlarut dengan mol pelarut. Ya, jumlah mol pelarut dengan mol terlarut. Berarti sekarang kita tinggal memasukkan XT-nya tadi sudah dapat ini 0,0387 sama dengan NT. NT belum dapat karena kita mau mencari massa glukosa, berarti harus kita tahu dulu berapa molnya. NT per NT dikali NP-nya berapa? Sudah ada dapat fraksi mol pelarutnya? Berapa? Nih NP-nya. Ditambah 50 mol. Oke? Berarti sekarang kita buat perkalian silang. Perkalian silang. NT ini ya. NT sama dengan, ini kalikan ke sini, 0,0387 dikali NT tambah NT tambah NT tambah 50. Oke, berarti hasilnya NT dikali, kita kalikan ya, NT sama dengan kalikan ini kemari 0,0387 NT dikali ini ya, baru
0,0387 kali 50 berapa? Ayo dihitung. Ayo. 1, ya. Ditambah 1,9. Ayo. Siapa lagi? 35. Oke. Berarti kita gabung nanti ini. Ayo, siapa yang bisa menurunkan rumusnya lagi? Ya, berarti supaya bisa nanti tinggal NT-nya, berarti kita gabung ini ke sini. Ya kan? Kita gabung. Ini yang sama-sama ada NT-nya. Berarti NT, ayo sama-sama dikurang 0,0387 ditambah NT, tunggu dulu ya. Ini pas tadi perkalian kan? Nanti kita gabung ini ke sini. NT dikali 1 kurang 0,0387, ini sama dengan 1,935. Berarti kurangkan 1 kurang ini. 1 kurang ini berarti 0, berapa yuk? 9613 NT sama dengan 1,935. Berarti mol terlarutnya sama dengan 1,935 dibagi 0,9613. Maka mol terlarut sama dengan berapa? Ayo sama-sama. Ayo. 2,013 mol. Bagus. Dapatlah mol terlarut. Apa tadi terlarutnya? Glukosa. Berarti ada rumus mol kan? Mol itu sama dengan gram per ml. Ini molnya sudah dapat. Berarti atau kalau kita buat supaya massa, karena yang ditanya ini massa kan, ini massa yang ditanya berarti gram. Berarti dari sini massa sama dengan ini perkalian silang. Ini kali ini sama dengan ini kali ini. 1 kali gram sama dengan mol dikali ml. Oke, berarti molnya tadi berapa? Ini 2,013 dikali ml-nya 180. Ayo dikalikan, hasilnya sama dengan 362, ayo sama-sama 34 gram. Maka massa glukosanya yang ditambahkan tadi adalah 362,34 gram. Itu contoh mengenai tekanan dok. Kita memasuki contoh kenaikan titik didih. Kita akan catat soalnya biar ibu jelaskan.